Kali ini Pak Adi akan melanjutkan video yang pertama karena kemarin Pak Adi hanya menjelaskan bagaimana kita mengakses eh, TP pada masing-masing mapel. Misalnya pada video sebelumnya Pak Adi mencontohkan bahasa Indonesia ya. Cuman menunjukkan ini saja. Inilah ATP untuk bahasa Indonesia fase D ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menginput ATP itu ke Prota, kemudian nanti kita sebar ke Prosem ya teman-teman ya, kita distribusikan ke ke Prosem semester ganjil dan Prota semester genap. Nah, ini kita distribusikan. Baik teman-teman, jangan sampai lupa teman-teman di atas tulis nama dulu biar nanti connect semuanya ya. Di sini sesuaikan seperti video sebelumnya. Kita mulai misalnya di sini Pak Adi akan mengambil contoh bahasa Indonesia ya. Seperti video kemarin, misalnya kita mau tulis di fase D gitu ya. Sekarang kita mulai dari contoh prota. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat contoh ini. Nah, inilah contohnya bisa dicetak. Semester ganjil, semester genap. Nah, tidak perlu bekerja di sini ya teman-teman di lembaran ini. Nanti teman-teman bekerjanya di prota format kosong saja. Di sini saja ya. Setelah kita mengetahui mengetahui TP-nya berapa semester ganjil, berapa semester genap. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan K13. Nah, ini dia ada Pak Adi sediakan juga. Nah, ini dia aplikasi kompetensi dasar. Untuk teman-teman yang SMP silahkan klik saja. Di sini sudah tersedia misalnya bahasa Indonesia kelas 7. Ya, klik. Nah, ini dia. Tinggal dimasukkan saja ke dalam semester ganjil. Ini semuanya semester ganjil ya, teman-teman, ada 16. Tinggal di copy paste saja. Ini semester genap. Sama-sama 16. Pengetahuan dan keterampilan. Sudah Pak Adi pilih. Nah, ini ada referensinya, teman-teman. Sini silahkan nanti diakses Pranala ini. Tinggal diunduh saja. Tahun 2018 ini masih sesuai dengan Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Mungkin video ini agak lama ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja. Nanti bisa di skip-skip kalau memang terlalu spoiler. Terlalu lama. Baik teman-teman, ini adalah sebelum kita mulai, kita harus melihat kalender pendidikan dulu. Ini Pak Adi akan berikan contoh kalender pendidikan yang ada di daerah Pak Adi. Ya, kita bagi dua saja. Ini gambarnya. Kita akan masukkan ke dalam perhitungan alokasi waktu semester ganjil dulu teman-teman ya. Jadi kita hitung dulu sebelum kita masukkan ke dalam prota ini. Sebelum kita mengetahui berapa jam di sini yang akan kita taruh. Nah, sebaiknya kita masuk dulu ke perhitungan alokasi waktu ganjil. Ya, ini contoh yang Pak Adi sudah buat. Nah, mungkin video ini lebih ke teman-teman yang belum pernah menyusun program semester ya. Jadi inilah alurnya. Teman-teman yang sudah, mungkin ini hanya mengingatkan saja. Nah, teman-teman, di sini sebelah kanan ini kita lihat ada beberapa hari libur di sini atau tidak efektif. Cara membacanya adalah kalau Pak Adi di sini ada berapa pekan? 1, 2, 3, 4. Yang 2 hari ini nanti kita pindahkan ke bawah sini saja. Ke pekan Agustus. Yang ada di bulan Agustus. Sehingga untuk bulan Juli itu ada 4 pekan. Ya, kalau minggu ya ada 4 minggunya. 2, 4, ada 5 minggunya. Tapi Pak Adi tidak berpatokan dengan hari Minggu. Pak Adi berpatokan dengan pekan saja yang full. Ya, nanti kita oper yang 2 ini ke sini. Sama saja ya nanti hasilnya. Sehingga nanti teman-teman di sebelah kiri ini kita taruh pada bulan Juli ini kan 4. Karena banyaknya pekan di bulan Juli ini adalah 4. 1, 2, 3, 4 ya.
Ini nanti kita taruh ke bulan Agustus. Begitu juga selanjutnya. Ya, hitunglah berapa pekan. Untuk Agustus 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana 2 harinya? Ambil di sini 2 harinya. Pokoknya yang lebih banyak harinya mengambil hari yang pada bulan selanjutnya. Atau sebaliknya ya. Begitu juga September, Oktober, dan lainnya. Ini hasil rekapan Pak Adi. Nah teman-teman, ada pertanyaan. Apakah perhitungan alokasi waktu ini sama kelas 7 dan kelas 8? Kalau menurut Pak Adi, nanti ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Ketika kita menyusun pekan tidak efektif. Di bawah ini teman-teman. Ya. Nah, Pak Adi akan mulai saja dulu, nanti akan kelihatan di mana bedanya. Misalnya untuk bulan Juli. Ini ada 2 pekan yang tidak efektif. Nah, ini untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP itu atau kelas SD juga ya. Ini tidak efektif. Ya, ini tidak efektif. Semuanya ini tidak efektif. Yaitu libur sama MPLS. Ini tidak efektif sudah. Sehingga di sini kita taruh 2 pekan ya, 2 pekan untuk. Nah, ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini berarti nanti mengambil bulan Juli. Nah, libur akhir semester dan MPLS. Itu artinya bulan Juli banyaknya pekan yang tidak efektif adalah 2 ya. Baik, lanjut teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk bulan Agustus sekarang akan terlihat ada simulasi AN. Di sini pada tanggal 1 dan 3 itu simulasi AN. Kemudian ada tanggal 7 sampai tanggal 10 itu simulasi AN SD. Nah, jadi untuk kelas 7 dan kelas yang lain selain yang AN itu maka terhitung efektif teman-teman. Sehingga di sini Pak Adi taruhkan tidak ada simulasi AN. Di sini hanya ada ini nomor 2 ya untuk bulan Agustus. Maaf teman-teman. Tadi Pak Adi klik yang nomor 3. Yang Agustus. Ini ada 5 pekan teman-teman ya. Lihat untuk Agustus 5 pekan 1, 2, 3, 4, 5. Pekan pertama dan pekan kedua ini berpengaruhnya di kelas 5 untuk yang AN karena simulasi tidak efektif. Begitu juga dengan SD. Ini yang berpengaruh hanya kelas 5 saja. Untuk yang SMP yang ini, yang tanggal 1 sampai tanggal 3 berpengaruh pekan pertama, berarti nanti tulisannya adalah simulasi AN. Ya, kalau di sini kalau teman-teman itu adalah kelas mengajar di kelas 8. Kan yang AN itu adalah kelas 8. Sehingga di sini ditulis ya teman-teman, bukan dikosongkan. Tapi karena ini adalah contoh kelas 7, Pak Adi tidak taruh pekan tidak efektif. Sehingga memang tidak berpengaruh dengan kelas 7. Tetap ini dikatakan efektif kalau kelas 7. Begitu juga kelas yang lain selain kelas yang AN. Nah, itu apa poinnya kalau menentukan pekan tidak efektif. Dan di sanalah letak perbedaan jawaban tadi. Apakah sama perhitungan jumlah pekan efektif kelas 7, kelas 8, dan kelas 9? Kalau Pak Adi mengatakan tidak sama. Tergantung dari apa kegiatan yang ada di dalam kalender pendidikan ini. Itulah pentingnya yang namanya program semester. Sehingga kita tahu pekan efektif dan tidak efektif. Ya. Tidak ada kaitannya dengan metode pembelajaran ini, tidak ada. Ini adalah perencanaan sebelum kita mulai metode itu. Ini adalah perencanaan misalnya pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran apa. Tidak ada kaitannya. Ini hanya menentukan jumlah JP setiap pekan. Itu nanti fungsinya ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya nanti teman-teman tentukan ini bulan nomor 3 bulan September ya. September berarti nomor 3-nya ini. Di sini lihat apa saja kegiatannya, tergantung dari kelas teman-teman. Ya, dari tingkatnya kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Nah, nanti di bawah teman-teman silahkan ini otomatis ya. Jumlah yang ini otomatis sudah terjumlah. Kemudian di sini juga berapa jam tidak efektif otomatis. Nanti akan dijumlahkan jumlah pekan tidak efektif di sini.
Ya, di sini banyaknya pekan belajar efektif di sini ya. Banyaknya pekan belajar efektif yaitu pekan 1 semester dikurangi pekan tidak efektif. Jadi 18 pekan yang efektif. Sehingga perhitungannya adalah banyaknya jam belajar efektif 18 pekan dikali jumlah jam teman-teman. Nah, ini dia harus ada tempatnya kita melihat. Ini karena ini contohnya bahasa Indonesia, berarti 6. Di mana kita lihat ini, teman-teman bisa melihatnya di sini teman-teman ya, di uh, bisa di luar ini nih. Tanpa diperbesar, di sini aja lihatnya. Nih di bawah. Misalnya kelas 7 di sini teman-teman. Nah, ini dia, sudah lengkap. Ya, pada menu di bawah. Di bawah aja scroll. Ini alokasi waktu kelas 7 dan kelas 8. Ya, begitu juga kelas-kelas yang lain silakan yang sudah KM silakan melihat ataupun yang ke-13 di sini sudah ada. Kalau yang ke-13 beda tempatnya ya. Ini yang KM aturan yang KM. Kalau yang ke-13 ini Pak Adi akan tunjukkan yang ini dia. Nah, ini aplikasinya. Mana ya? Bentar, ini aplikasi untuk adik-adik. Oh, ini dia. Ada aplikasi apa ya? Jadwal mengajar ini Pak Adi buat juga. Nanti Pak Adi akan cantumkan kedua ini kalau yang pertama sudah. Itu nanti tiga-tiganya link akan Pak Adi berikan di bawah deskripsi video. Nah, ini nanti teman-teman Pak Adi akan eh, di sini lihat detail JP, perlihatkan berapa jumlah jam untuk K13, berapa jumlah jam untuk kurikulum Merdeka. Nah, ya. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan komentar saja atau SMS Pak Adi saja bisa, teman-teman yang di daerah. Baik, nah Pak Adi lanjutkan dulu. Cara menentukannya adalah kalau bahasa Indonesia misalnya kelas ini tetap 6. Ini ya misalnya bahasa Indonesia ini 5 kan, tetap 6. Karena apa? Karena di sini ada 1 jam untuk P5-nya. Sehingga ini yang di dalam kurung ini adalah 6. Nah, ini 3, 2 yang di dalam kurung ini tambah 1, ditambah yang ini. 1 jam itu per pekan. Ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau mau menentukan berapa yang harus dikalikan tadi itu pada menu ini, mana tadi? Pada menu yang ini teman-teman. Nah, ini diganti ya. Misalnya tadi 3 untuk PAI, 3 di sini. Kan beda hasilnya ya. Jadi karena ini bahasa Indonesia, Pak ditaruh 6 saja. Ya, ini 6. Oke. Setelah ini jadi, maka di sini kita sudah punya apa ya? Kita sudah punya referensi banyaknya pekan. Ini nanti kita akan distribusikan ke program semester. Distribusi program semester itu ya, dicetak saja ini teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi dicetak saja, tinggal diubah ini ya. Di mana tempatnya yang ini? Di sini teman-teman. Perhitungan alokasi waktu ganjil. Klik, nanti tinggal diubah saja sesuai dengan kalender teman-teman ya. Mungkin agak panjang ini videonya. Sambil santai saja nontonnya. Oke, nanti setelah teman-teman cetak ya, nanti akan kita masuk ke program tahunan. Program distribusi P5 mingguan. Nah, ini yang Pak Adi akan jelaskan sedikit, mungkin bisa menjadi referensi, bahwa nanti distribusi ini akan ada perbedaannya setiap pekan yang akan ditaruh ketika menaruh TP-nya atau menaruh KD-nya. Ini ada perbedaan kita taruh per pekan. Ya, baik Pak Adi akan jelaskan dulu, mungkin ini belum ada teman-teman yang belum pernah menyusun program semester ya. Jadi tadi teman-teman setelah membuat ini pelan-pelan ya, setelah membuat ini sudah jadi semua, beralihlah teman-teman ke pakai yang ini saja dulu. Ya, distribusi P5 mingguan. Nanti Pak Adi akan jelaskan mana mingguan, mana yang distribusi P5 blok. Kita klik saja yang ini. Nah, teman-teman ya. Nah, ini tadi berdasarkan apa? Ini adalah hari libur. Pekan pertama untuk bulan Juli. Dan pekan kedua untuk bulan Juli ini ada minggu atau pekan tidak efektif. Apa? Ini adalah libur akhir semester genap. Ini Pak diperbesar. Dan masa pengenalan lingkungan sekolah.
Jadi sini tinggal di blok saja ke bawah terus digabung merge and center. Nah, ini teman-teman ya caranya. Nah, tadi fungsinya berapa jam misalnya TP itu misalnya udah dimasukkan TP nih ya, di copy dari menu ATP. Di copy dari mana? Dari sini. Nah, misalnya udah ketemu di video sebelumnya Pak Adi sudah jelaskan cara mencari berapa TP semester ganjil dan genap. Copy ke ganjil dulu. Nah, di sini copy berapa ya. Semester ganjil semuanya ini ya. Ganjil. Nah, nanti yang ini teman-teman jumlahnya itu berapa harus sesuai dengan yang mana? Nah, ini nanti disebar. Ada 13 jam, ada 13 ya, 12 jam. Harus sesuai dengan ini, teman-teman ya. Sesuai dengan tadi perhitungan kita 108 JP. Nah, ini harus sesuai dengan ini. Makanya harus dicetak dulu. Nah, hasil perhitungan inilah sebagai panduan kita nanti akan masuk ke distribusi P5 mingguan. Oke. Soalnya harus jumlahnya 108. Nah, ya. Untuk yang ini alokasi waktu atau JPP5 itu untuk yang SMP, nah ini adalah 18. Ya. 18 itu diambil dari 36 jam perhitungannya. Ini mungkin apa ya? Pokoknya untuk yang P5 ini nanti teman-teman taruh aja 18 di sini. Mungkin agak panjang kita akan bahas ini masalah perhitungan JP per apa namanya per semester ini. Di sini nanti disebar saja karena ini per minggu. Satu ini contohnya ya. Tadi setiap minggu itu ada jam P5 sehingga jumlahnya 18 ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman di sini P5-nya misalnya 18, di sini intranya 90 menjadi 108. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah kita tentukan jam efektifnya ya. Tentukan dulu jam efektif ini di blok begini, digabung terusnya di blok. Seperti inilah nanti contohnya. Teman-teman silakan tentukan atau tulis di mana pekan tidak efektifnya. Setelah itu teman-teman nanti karena bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia tadi Pak Adi sudah buat ada 13, 13, 12. Berarti nanti ini yang akan kita hitung. Kita mulai dari pekan ketiga bulan Juli. Karena tidak ada pembelajaran di sini. Ya, tidak ada pembelajaran di 2 pekan pertama. Kita mulai dari pekan ketiga. Ya. Di sini kan 13 ya teman-teman ya. Sedangkan yang tersedia di sini adalah 5 jam. 5 jam. Di mana ngambil 5 jam ini? Tadi. Dari sini. Kelas 7. Nah, ini 5 jam. Kalau dia sistem blok, maka tetap 6 di sini. Karena kita pakai mingguan, berarti kita isi 5. Per pekan adalah 5. Ya. Kita masukkan ke sini. 5, teman-teman. Kalau menggunakan sistem blok, di sini 6. Ya, karena di sini tidak diisi. Hanya di satu blok saja. Di satu bulan tertentu saja. Nanti Pak Adi akan masuk di sistem blok. Kita ke sistem P5 mingguan saja dulu. Di sini isi 5. Karena sisanya masih 5 ya. Sudah satu diambil oleh P5. 5 berarti sisanya berapa? Supaya menjadi di pekan kedua 5 juga jadi 10. Tinggal 3 ya. Taruh di pekan ketiga bulan Agustus 3. Sehingga jumlahnya 13. Oh, habis ini di minggu ketiga. Nah, itulah fungsinya. Di minggu pertama bulan Agustus. 3 jam untuk materi ini. Untuk TP ini. Terus ke bawah. Nah, ini kan dalam satu minggu ini harus jumlahnya 6. Ini ada nih 6. Harus jumlahnya 6. Ya, karena ada P5-nya 1 dan ada intranya 5. Ya, itu dia. Nah, ini kan 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Pas, sudah. Pokoknya dalam satu kolom ini harus 6. Ya, ke bawah harus 6. Kalau ke sini, kalau ke kanan, itu harus sesuai dengan ini jumlahnya. Nah, harus sesuai dengan ini. Lanjut terus ke kanan, teman-teman. Seperti tadi hitungannya 2,
Berarti ini 2, tinggal 11 yang ini kalau sudah 2. Nah, ini 5 tambah 5 tambah 1, 11, jadi 13. Lanjut ke bawah, seperti itulah. Sampai akhir nanti. Makanya di sini ada 108 jam. Itulah cara kita mendistribusikan jam program semester. Ya, ini untuk yang P5. P5 mingguan. Jadi P5-nya ini 1 jam, 1 jam. 1 jam. 1 pekan itu ada P5-nya. 18 JP. Ya, jam sampai 18 JP per 1 semester itu, teman-teman. Oke. Lanjut. Apa lagi? Kita ke ini. Kita ke perhitungan distribusi P5 blok. Nah, ini dia. Karena tadi mingguan, sekarang contohnya untuk yang blok. Yang blok itu artinya P5-nya diadakan pada 1 bulan saja. Terserah di Agustus, di September, di November, atau di Desember. Boleh. Tergantung teman-teman. Hanya dalam dalam bulan. Ya. Nanti Pak Adi akan tunjukkan ada 3 cara untuk menentukan jadwal P5 itu. Nah, ini kalau P5-nya blok atau dalam 1 bulan tertentu, ini teman-teman nih, 18 berarti taruh dalam 1 bulan tertentu dulu ya. Taruh dulu P5-nya, misalnya Oktober. Nah, supaya jumlahnya 18. Berarti selama 3 pekan ini teman-teman melakukan P5. Ya, 6 atau boleh di sini 5, di sini 7, di sini 6 boleh. Terserah, yang penting jumlahnya adalah 18. Lanjut, di sini ada seperti tadi. Nah, setelah kita tentukan yang P5 maka sebarlah. Nah, di sini perbedaannya teman-teman. Kalau di tadi P5-nya mingguan, maka ditaruh 5 di sini. Tetapi kalau dia itu blok seperti ini, maka tetap 6. Tetap 6 yang apa? Tetap jumlahnya harus 6. Karena di sini harus jumlah 6. Ya, berarti di atas harus 6, teman-teman ya. Dari mana dapat 6 ini? Seperti tadi, lihat yang di ini. Misalnya kelas 1, kelas 2 di sini lihatnya ya. Kelas 7 sama kelas 8 di sini lihat. 6 itu adalah misalnya bahasa Indonesia tadi 5, tambah 1 di sini. Menjadi 6. Pokoknya harus 6 dalam satu, jumlahnya itu dalam 1 pekan. Ya. Lagi sekali, jumlah 1 pekan ini harus 6. Maka di sini kalau 7 ada perbedaan, ada kesalahan. Harus 6. Harus sesuai dengan jumlah jamnya, maksud Pak Adi ya. Sesuai mapel gitu. Oke? Nah, untuk nanti diulang-ulangi saja lah kalau ada yang belum masuk di penjelasan. Kemudian teman-teman, kalau mau bekerja, di sini saja. Ya, setelah kita menentukan di sini, langsung di program semester ini distribusinya. Bekerja di sini hapus, langsung taruh sesuai dengan kalender teman-teman. Begitu juga dengan semester genap, hapus, langsung di ya. Nah, silakan. Setelah mengetahui semester genap, masukkanlah ke dalam prota. Ini protanya Pak Adi sudah berikan contoh ini. Masukkan ke dalam prota. P5-nya 18. Nah, ini. Materi pokoknya apa? Ganjil, genap. Karena sudah ditentukan tadi perhitungannya, teman-teman. 108 semester ganjil. Ini 102 untuk semester genap. Menjadi dua-duanya adalah 210. Nah, ini nanti lihat di cetak saja contoh ini. Bekerjanya di sini prota teman-teman di bawah. Prota format kosong. Klik. Nah, tinggal di copy. Kalau sudah melakukan perhitungan. Ya, di sini masukkannya dengan contoh yang tadi. Ya kan? Nah, sedikit Pak Adi akan jelaskan bahwa kita disediakan contoh di dalam panduan ini, panduan penguatan. Ini Pak Adi akan perbesar. Di sinilah pilihan waktu pelaksanaan proyek profil pelancar Pancasila. Itu P5 ya. Misalnya, mana tadi? Nah, ini dia. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menentukan 1 hari dalam seminggu. Nah, jadi 1 hari dalam seminggu, misalnya Jumat saja, atau Sabtu saja diambil boleh. Ya, itu
namanya mingguan, tetap mingguan namanya itu. Ya, jadi ada dua model sebenarnya mingguan. Ini menentukan 1 hari saja dalam seminggu untuk proyeknya. Yang kedua adalah mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari. Atau boleh sebenarnya tidak di akhir hari, di mana, di tengah atau apa. Tapi di sini keterangannya khusus untuk mengerjakan proyek profil ini. Ya, sebelum peserta didik pulang. Boleh setiap hari, di setiap akhir hari. Nah, ini tetap mingguan namanya teman-teman. Jadi setiap minggu itu ada kegiatannya. Nah, kemudian yang ketiga, nih teman-teman, ini namanya sistem blok, mengumpulkan dan memadamkan pelaksanaan tema satu periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah jam tatap muka yang dialokasikan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Misalnya bulan Maret saja. Nah, begitu. Makanya ada contoh tadi, ada yang blok dan ada yang mingguan. Ya, teman-teman ya. Ini langsung dari panduan ini. Panduan untuk menyusun penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Oke. Ini aplikasinya kemarin Pak Adi sudah berikan nanti juga Pak Adi akan berikan, ini ada beberapa fitur yang Pak Adi tambah, ada format kosongnya untuk distribusi mingguan, distribusi P5 blok ini Pak Adi. Nah, untuk bekerja di menghitung distribusi di sini teman-teman ya. Nah, supaya tidak menggoda yang ini. P5 mingguan, distribusi P5 blok ini supaya tidak mengganggu yang ini. Pak Adi sudah sediakan yang di bawah, format distribusi AW atau alokasi waktu ganjil. Sini kerjanya. Ya. Ini Pak Adi berikan ada 5 pekan semuanya setiap bulan. Nanti kalau dia 4 tinggal klik saja kanan, salah satu kolom klik kanan. Dan nanti di delete saja. Delete kolom, enter ini, baru oke. Lalu terhapus nanti kolom yang ini. Itu caranya menghapus ya teman-teman ya. Oke. Begitu juga yang semester genap. Di sini ada format kosong, distribusi, alokasi waktu semester genap. Oke. Itu saja teman-teman, Pak Adi berbagi untuk melanjutkan video pertama. Kurang lebihnya nanti silakan di SMS saja Pak Adi. Nanti ditanyakan di kolom komentar. Oh ya, untuk yang K13, teman-teman di sini bisa pakai yang ini, aplikasi kompetensi dasar. Ya, ini bisa untuk K13 juga, SD maupun SMP. SD sudah ada, ini Pak Adi. Misalnya SD kelas 2 masih bahasa Indonesia masih K13, klik di sini. Ganjil, klik. Nah, ini dia. Ya. SMP begitu juga kembali seperti tadi Pak Adi. Ganjil genap kelas 8 misalnya, kelas 7 sudah ini. Ini kelas 7 Pak disediakan juga karena ini Pak dibuat kemarin yang belum UKM. Ini yang kelas 8 semester ganjil, klik nih. Tinggal di copy saja semester ganjil, copy, klik kanan, copy, masuk ke dalam aplikasi ini, ya, masukkan ke format kosong, paste di sini, udah. Atau sebelumnya nanti teman-teman bisa langsung ke prota kosong di sini, boleh copy paste dua-duanya. Langsung ke, pokoknya ini format kosongnya ada di sini. Ini format kosong di bawah-bawah ini ya. Ini hanya contoh. Nah, kalau yang perhitungan ini langsung diubah di sini. Kalau perhitungan alokasi waktu. Kalau distribusinya bekerja di bawah ya, sama prota. Kalau ini hanya contoh. Oke, itu saja teman-teman. Ini sudah 29 menit. Mohon maaf nanti ulang-ulangi. Kalau memang ada yang sudah bisa, tinggal di skip saja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sebagai bentuk dukungan kepada Pak Adi, silahkan klik saja subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Semua ya, all. Supaya nanti kalau ada video terbaru, teman-teman dapat. Aplikasi insya Allah beberapa aplikasi akan Pak Adi berikan dalam waktu dekat. Terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.